Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, seberkas cahaya melesat di langit dengan kecepatan tinggi. Selama 2 bulan terakhir, Chu Guangsheng terus-menerus terbang. Bahkan dengan bantuan peta perjalanan ilahi, sulit baginya untuk mencapai benua suci dalam waktu singkat. Perjalanannya pasti sebulan lagi. Dia melirik peta di tangannya saat menatap langit di kejauhan. Benua suci ini begitu jauh dari tanah telantar. Bahkan jaraknya hampir sama jauhnya dengan seluruh tanah telantar. Mari kita istirahat dulu. Mata Chu Guangsheng berkilat. Lalu dia melihat ke bawah dan tubuhnya perlahan mendarat di puncak gunung. Ia telah terbang terus-menerus selama setengah bulan dan tenaganya hampir habis. Jadi, dia perlu istirahat sejenak sebelum dapat melanjutkan perjalanan. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk menyekat debu di wajahnya. Kemudian menatap ke kejauhan dengan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Dia tidak tahu apakah perjalanan ini akan berhasil. Mungkinkah kesempatan di sekte roh abadi benar-benar membantunya untuk bisa menerobos ke ranah Laut Pahit? Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Namun, saat itu tidak ada solusi lain. Kesulitan untuk menerobos ranah Ying yang tingkat 9 saja sudah cukup membuatnya khawatir. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menembus ranah Laut Pahit setelahnya. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan tidak dapat menahan senyum pahit. Hanya dengan mencapai level itu, seseorang dapat memahami betapa sulitnya penerobosannya. Meskipun tidak memiliki kultivasi seperti Kinotian saat itu, ia telah menyaksikan seorang master sejati di ranah Laut Pahit. Perbedaan antara keduanya, yang satu baru setengah langkah, dan satunya lagi benar-benar telah mencapai ranah Laut Pahit sejati. Meskipun perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi sebenarnya perbedaannya sangat besar. Saat menghadapi Master Ranah Laut Pahit setengah langkah seperti Kinotian, ia sangat percaya diri. Namun, jika lawannya adalah Master Ranah Laut Pahit sejati, maka ia tidak berani melawannya. Karena dalam pertarungan seperti itu, beberapapun kartu truf yang ia miliki, ia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Ranah Laut Pahit. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk menyentuh alisnya. Matanya berkedip-kedip. Ia memiliki dua kekuatan dasar. Satu berasal dari menara batas di dalam sumber kutukan. Dan satunya lagi dari cahaya kemasan di dasar penjara langit. Salah satu dari kekuatan ini sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tetapi saat ini tidak mampu menyerapnya untuk memurnikannya. Mungkin kekuatan bukanlah kekuranganku, melainkan beberapa hal yang tidak ku ketahui yang sangat kubutuhkan untuk saat ini. Mata Chu Guangsheng berkedip. Ia belum pernah menginjakkan kaki di dunia itu. Jadi ia tidak yakin apa yang ia telah lewatkan. Setelah merenung sejenak dan menunggu kekuatannya sedikit pulih, dia berdiri untuk melihat ke kejauhan. Sekarang, mari kita masuk ke benua suci dulu. Saat pikirannya bergerak, cahaya ungu emas melintas di bawah kakinya. Langsung berubah menjadi peta ilahi yang membawanya keluar dengan kecepatan tinggi. Dan segera menghilang di ujung langit. Sepanjang perjalanan, angin bersiul di telinganya. Chu Guangsheng berdiri di atas peta perjalanan ilahi dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang dunia yang luas
dan tak terbatas itu, dan suasana hatinya pun menjadi terbuka. Perasaan samar akan pencerahan tampak muncul dalam benaknya, tetapi begitu samar sehingga ia hampir tidak dapat memahaminya. Tetapi beberapa saat telah menghilang lagi. Mungkin di sana aku akan menemukan jawabannya. Chu Guangsheng bergumam, matanya perlahan terpejam. Dan dia memacu kecepatan peta perjalanan ilahi hingga batas maksimal untuk terbang menuju langit. Sebulan berlalu perlahan dalam perjalanan yang membosankan ini. Satu hari, pemandangan di depan tampak telah berubah drastis. Pegunungan dan hutan tertutup awan dan kabut bagaikan negeri dongeng. Mata Chu Guangsheng yang telah lama terpejam tiba-tiba terbuka. Ia menatap awan yang menutupi langit dan cahaya aneh melintas di matanya. Apakah ini benua suci? Dia tersenyum tipis dan peta ilahi di bawah kakinya melesat keluar untuk melesat ke awan. Saat dia masuk kembali, pemandangan di sekitarnya telah berubah drastis. Seakan-akan dia telah memasuki dunia lain. Penghalang. Chu Guangsheng merasakannya sebentar dan menyadari bahwa awan dan kabut merupakan penghalang khusus, yang bahkan praktisi Rana Ying yang akan kesulitan untuk masuk dan keluar sesuka hati. Namun, ia memegang peta perjalanan ilahi di tangannya, yang merupakan harta karun dari 9 surga, sehingga wajar saja ia tidak akan menemui hambatan apapun. Ia dengan mudah melewati awan dan muncul di dunia yang sama sekali berbeda. Di sini, puncak-puncak bagaikan hutan, gunung-gunung bagaikan naga, dan awan serta kabut berkelana di antara langit, membuatnya tampak seperti tempat yang sangat berbahaya. Chu Guangsheng mendengus udara dingin, raut wajahnya langsung berkerjut. Energi spiritual di dunia ini 30% lebih kuat daripada di tanah terlantar. 2 kali lebih kuat dari wilayah terpencil tempat dia berada. Ya benar-benar tanah harta karun. Ini bukan hanya satu lokasi di mana kekuatan itu terkonsentrasi. Seluruh benua suci dipenuhi dengan kekuatan dahsyat ini. Berdasarkan kekuatan ini sungguh mengerikan untuk dibayangkan. Sekte Qianling. Mata Chu Guangsheng langsung berbinar, dan dia melihat ke suatu tempat di langit dengan kilatan cahaya di matanya. Menurut Lin Yuxi, Sekte Qianling terletak di pusat benua suci, berdampingan dengan Sekte Tiansheng, seperti 2 penguasa kembar yang mendominasi seluruh benua suci. Ayo, kita pergi ke sana dulu. Cahaya ungu kemasan menyambar di bawah kaki Chu Guangsheng, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat ke kejauhan. Dalam perjalanan ini, ia juga menanyakan kabar tentang Sekte Qianling, tetapi hasilnya tidak bagus dan agak mengecewakan. Sekte Qianling selalu misterius, jarang berinteraksi dengan dunia luar, dan selalu berada dalam kondisi semi terpencil. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar di benua suci, sulit untuk melihat Sekte Qianling muncul. 7 hari kemudian, kota Tianyun. Kota ini terletak di tepi pusat domain benua suci. Destinasi wajib bagi mereka yang datang dan pergi dari bagian selatan benua suci. Setiap hari, jutaan orang keluar masuk kota, menciptakan suasana yang luar biasa ramai. Di atas kamar di kota, cahaya dan bayangan berkelip dan berubah menjadi sosok muda. Orang yang datang tentu saja adalah Chu Guangsheng. Dia berjalan ke anak tangga batu, lalu duduk dengan santai. Melihat ke arah kota, di sana pemandangannya sangat ramai. Ini adalah gedung tertinggi di kota ini. Dari sini,
Dia bisa dapat melihat seluruh kota Tianyun untuk menikmati semua pemandangannya. Kompetisi alkimia roh abadi. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Menurut informasi yang dia dapatkan, Sekte Qianlin yang belum pernah muncul di depan publik akan segera mengadakan kompetisi pil. Sesuai namanya, kompetisi alkimia roh abadi merupakan kompetisi para alkemis yang beradu keahlian alkimia mereka. Mengingat pengaruh sekte roh abadi, kompetisi alkimia ini kemungkinan besar akan menarik semua alkemis papan atas di benua suci untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Aku heran, kenapa Sekte Qianlin tiba-tiba mengadakan kompetisi alkimia? Berita ini tiba-tiba muncul, dan bahkan orang-orang dari benua suci pun sangat terkejut. Mereka tidak tahu pil apa yang dijual di Sekte Qianlin. Bagus, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sekte Qianlin. Chu Guangsheng tersenyum tipis, tubuhnya memancarkan cahaya dan perlahan menghilang di puncak penginapan. Meskipun dia datang ke Sekte Qianlin untuk mencari peluang, dia tetap harus berhati-hati karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa Sekte Qianlin akan dengan sukarela memberikan kesempatan itu. Bagaimanapun, begitu banyak waktu telah berlalu, beberapa hal mungkin telah berubah. Pegunungan Roh. Ini adalah pegunungan yang membentang di tengah-tengah seluruh benua suci. Pegunungan ini diselimuti awan dan kabut dan memiliki banyak flaviun. Bagaikan kota abadi di negeri dongeng, suasana misterius menyelimuti seluruh tempat. Dan di tengah-tengah pegunungan abadi, ada puncak raksasa yang menjulang tinggi ke awan, berdiri dengan kokoh. Dan ini adalah markas besar Sekte Qianlin, Gunung Qianlin. Biasanya, ini adalah area terlarang dan orang lain tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki dalam radius 10.000 kaki. Jika tidak, ini akan dianggap sebagai provokasi terhadap Sekte Qianlin dan akan dihukum berat. Namun, dengan dibukanya kompetisi alkimia, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah untuk datang menuju puncak utama pegunungan Qianlin. Pada saat ini, di suatu tempat di Gunung Qianlin, Chu Guangsheng mendarat di sebuah pohon tua. Tangannya memegang sepotong rumput hijau di mulutnya saat melihat ke arah puncak gunung. Di sana ada pavilion abadi dan kompetisi alkimia diadakan di sana. Cukup banyak alkemis yang datang. Chu Guangsheng merasakan sekilas dan kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Tempat ini memang benua suci. Kebanyakan alkemis yang datang ke Sekte Qianlin kali ini berada di tingkat kelima. Di antara mereka, ada beberapa yang telah mencapai puncak tingkat kelima. Ini sungguh luar biasa. Pertunjukan yang sangat bagus. Chu Guangsheng meludahkan rumput di mulutnya, lalu sosoknya perlahan menghilang di tempatnya. Alun-alun abadi. Ada kerumunan besar orang di sini, dan suara bising menyebar ke segala arah, menyebabkan suhu di sekitar sedikit naik. Di sudut terpencil kerumunan, Chu Guangsheng pun muncul. Ia melihat sekeliling, matanya penuh kejutan. Dia memperkirakan secara kasar bahwa sedikitnya ada 6 atau 700 alkemis yang hadir. Meskipun ratusan alkemis ini mungkin tidak tampak banyak dibandingkan dengan puluhan ribu penonton, Anda harus memahami bahwa sebagian besar alkemis ini berada pada peringkat kelima, yang setara dengan para praktisi Rana Yingyang. Jika dikonversi, jumlahnya akan menjadi 6 atau 700 praktisi Rana Yingyang. Kompetisi sebesar ini hanya bisa terjadi
dengan menghancurkan beberapa benua super di tanah terlantar. Acaranya sungguh megah. Zhou Guangsheng tersenyum tipis dengan tatapan matanya langsung berapi-api. Meskipun ia jarang membuat pil di depan umum, bukan berarti ia menyerah pada keterampilan alkimianya. Sebaliknya, ia akan mengasah keterampilan alkimia setiap kali ada kesempatan, berharap untuk mencapai peningkatan yang lebih lanjut. Lagi pula, semua alkemis adalah profesi langka yang dicari oleh semua kekuatan besar. Terlebih lagi, pel yang baik dapat memberikan bantuan yang sangat besar bagi seorang kultivator. Saat suasana hatinya berubah-ubah, tiba-tiba terjadi keributan di alun-alun. Dan mata semua orang yang tertuju ke suatu tempat di langit. Di sana, beberapa sosok bergegas untuk mendarat di alun-alun. Mereka adalah dua lelaki tua mengenakan jubah putih bulan. Dengan fluktuasi aura yang kuat di sekutur tubuh mereka, membawa rasa penindasan yang kuat. Di antara kedua lelaki tua itu, berdiri seorang pemuda berpakaian kuning. Ia terlihat kurus, bermata elang, dan berambut panjang acak-acakan, tampak sangat tidak terawat. Namun, ketika semua orang memandang pemuda ini, ada kekaguman di mata mereka. Karena mereka semua mengenali identitas orang ini. Pria ini bernama Yao Huang, dan dia adalah wakil pemimpin sekte Yosen. Dia memiliki reputasi tinggi di benua suci. Karena dalam beberapa ratus tahun terakhir, selain orang ini, sekte Dewa Pengobatan tidak pernah memiliki wakil pemimpin yang begitu muda. Adapun dua orang selain Yao Hang, mereka juga memiliki asal-usul yang luar biasa. Mereka adalah tetua kiri dan kanan sekte Dewa Obat. Mereka biasanya hanya mematuhi ketua dan wakil ketua sekte. Apakah dia dari sekte Dewa Obat? Mata Zhou Guangsheng berkilat saat dia berkata dengan ekspresi aneh. Yao Huan yang ditemui di tanah terlantar berasal dari sekte Yosen dan memiliki keterampilan alkemis yang sangat baik. Raja Obat ini ternyata sedikit lebih kuat. Dia melirik Raja Obat dan berkata dengan mata berbinar. Tiba-tiba terdengar suara angin pecah. Kemudian muncul beberapa kelompok sosok di alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang alkemis termuka dari seluruh benua suci. Dan ketenaran mereka tidak jauh berbeda dari Raja Obat. Danci, mata Zhou Guangsheng berkedip-kedip saat dia menatap salah satu lelaki tua itu. Pria ini mengenakan pakaian linen compang-camping. Wajahnya terlihat kusam. Dan seluruh tubuhnya tampak jauh lebih lusuh daripada Raja Obat. Kalau saja tidak ada aura samar kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuhnya, siapapun mungkin akan mengira dia adalah orang yang sakit jiwa. Dari yang kudengar dari orang-orang di sekitarnya, orang ini pernah berlatih tanding dengan alkemis nomor 1 sebelumnya di benua suci. Dan kemampuan alkimia telah meningkat sangat pesat. Ia menatap lelaki tua itu saat bergumam. Jika tebakannya benar, kekuatan spiritual orang tua ini seharusnya berada di puncak level kelima. Orang-orang dari sekte Qianli datang. Tepat saat dia sedang merenung, tiba-tiba terdengar teriakan kaget di alun-alun. Yang langsung membuat kerumunan sudah gelisah menjadi tambah semakin gelisah. Zhou Guangsheng menoleh untuk melihat beberapa berkas cahaya menyambar keluar dari aula di ujung alun-alun abadi. Orang-orang dari sekte Qianling. Gumamnya dalam hati, matanya menyapu sosok-sosok itu. Pupil matanya langsung mengecil. Ada 3 pria tua berjubah putih dengan penampilan halus
dan sikap anggun seperti angin. Rambut ketiga orang ini semuanya putih salju, memantulkan cahaya menyilaukan di bawah cahaya bagaikan kristal. Di depan rombongan, seorang pria melangkah maju, lalu melihat sekeliling ruangan dan berkata sambil membungkuk, "Saya Diakon Agung Sekte Kianling. Terima kasih atas kehadiran Anda semua." Suara itu terus menyebar, langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Banyak orang menatap pria berjubah putih itu dengan wajah gemetar. Apakah orang ini Diaken Agung Sekte Kianling? Konon, Sekte Kianling memiliki 3 diaken yang mengendalikan hampir 1/5 kekuatan sekte. Mereka adalah sosok-sosok kuat yang hentakan kakinya dapat menggetarkan seluruh benua suci. 3 diaken, mata Cukwas yang berkedip saat dia menoleh ke arah 2 lainnya. Jika tebakannya benar, kedua orang ini pastilah 2 diaken sisanya. Sekte Kianling ini benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ketika kekuatan 3 diaken ini telah mencapai tingkat ke-9 Rana Yingyang, sebanding dengan tetua tertinggi istana dewa dan iblis. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Sekte Kianling. Saat semua orang tengah berbicara, terdengar suara angin bersiul lagi. Lalu sesosok tua muncul di atas alun-alun. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih, rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya tampak tua. Matanya tampak keruh bersinar cemerlang, memperlihatkan ketajaman dalam melihat segala hal. Yang paling mengejutkan, ketika lelaki tua itu muncul, dari tubuhnya tercium aroma obat yang kuat, sehingga menimbulkan seruan dari orang-orang di alun-alun. Ini Tetua Lingdan dari Sekte Kianling. Terima kasih.